Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardian Kasparwijaya, CGP Angkatan 11 Kota Depok. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi bersama Ibu Satya. Selamat siang Bu Tia. Hari ini Bu Tia ingin melaksanakan pembelajaran ya Bu ya? Betul Bapak. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran atau observasi, kita akan melaksanakan tahap praobservasi ya Bu ya. Di mana tahap praobservasi ini ditujukan agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Ya. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Ya Pak. Nah, yang pertama, Ibu untuk tujuan pembelajaran nanti apa Ibu tujuan pembelajarannya? Jadi di tujuan pembelajaran pada hari ini saya mengharapkan peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan panjang benda Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menginginkan peserta didik dapat mengukur satuan ukuran panjang yang menggunakan satuan baku dengan benar. Jadi dua ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Baik. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, lalu area pengembangan apa saja Bu yang akan dicapai nantinya? Ya Bapak, area pengembangan yang hendak dicapai, saya mengharapkan peserta didik bisa membandingkan dan mengurutkan panjang benda serta mampu mengukur satuan ukuran panjang menggunakan satuan baku Bapak. Ya, baik. Itu area pengembangannya Bu ya. Nah, boleh diceritakan nggak Bu tentang rencana pembelajarannya nanti? Bisa dari strateginya, model pembelajarannya, metode, dan medianya. Baik Bapak, strategi yang saya persiapkan di awal pembelajaran itu saya memberikan anak untuk tumbuh belajar terus dengan nyanyian dulu Bapak. Kemudian memberikan peluang bagi anak didik untuk berani tampil dulu ke depan dengan cara memimpin nyanyian tersebut yang berkaitan tentang pengukuran. Kemudian yang kedua, saya memberikan video pembelajaran berkaitan tentang pengukuran Bapak. Kemudian yang ketiga, saya memberikan suatu animasi pembelajaran tentang pengukuran tersebut. Dan sebelum, kenapa saya memberikan animasi pembelajaran? Agar memberikan daya tarik mereka untuk mau mengetahui tentang satuan baku maupun satuan tidak baku. Untuk medianya yang digunakan apa Ibu? Meteran, kemudian penggaris, itu untuk satuan baku, kemudian meteran gulung, kemudian yang ada pada anggota tubuh dia seperti jengkal, telapak kaki, dan betak. Lalu untuk model pembelajarannya Ibu gunakan apa? Saya menggunakan Discovery Learning, Mbak. Discovery Learning. Terus untuk metodenya Bu, metode yang digunakan apa aja Bu? Ya, seperti pertama metode ceramah dulu, kemudian metode demonstrasi bersama-sama dengan kelompoknya nanti, kemudian yang ketiga praktik langsung bersama anak-anak. Oke, ya. Jadi kita setelah ini nanti kita langsung kegiatan observasi ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita melaksanakan praobservasi ini? Saya semakin terbuka dengan tujuan pembelajaran saya nanti di kelas. Jadi ada apa namanya batasan agar saya tidak menyimpang dari pembelajaran yang saya akan berikan hari ini, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja Ibu untuk kegiatan praobservasi saat ini. Nanti setelah ini kita langsung ke kelas ya Bu ya. Kita laksanakan observasi di kelas. Siap. Terima kasih Bu Tia. Siap Bapak. Demikian kegiatan praobservasi yang saya laksanakan. Setelah ini kita akan melaksanakan observasi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, pada hari ini teman-teman semuanya semangat. Lebih semangat lagi yuk kita coba tepuk 3 cek. Oke, yuk
Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu Tia tanya, kemarin kan sudah Ananda Abi yang mimpin doa. Sekarang Harun ya, sini Harun. Ya, bergantian mimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri dulu. Bukanya pelan-pelan sak ubinnya. Yuk, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tepuk Pepe, Kak. Duduk kembali. Ya. Anak-anak, coba. Tadi ada teman kita yang nyanyi Indonesia Raya sambil ketawa. Apakah itu sikap yang baik? Yang memimpin di depan nggak boleh ketawa-tawa juga, Harun. Besok-besok yang memimpin lagu Indonesia Raya, siapapun dia yang ada di sini, yang memimpin harus sungguh-sungguh. Karena nggak mudah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paham? Anak-anakku semuanya, Ibu Tia mau tanya, ini kursinya ada yang kosong satu bangkunya itu. Ada teman kita dua ya. Kira-kira siapa teman kita yang nggak hadir hari ini? Akdan dan Fatan. Betul, Akdan dan Fatan. Ada yang tahu kenapa mereka sakit? Kita doakan. Tadi sudah doakan belum teman yang sakit tadi? Akdan sama Akak. Ya, semoga mereka berdua diberi kesembuhan ya. Amin. Dan dapat masuk kembali pada hari ini, esok harinya. Baik anak-anakku semuanya, kita ini tinggal di kota mana ya? Indonesia. Di kota mana? Depok. Di kota Depok. Nggak usah pakai di sama-sama lagu Komars Kota Depok. Berdiri. Misi menyapa suasana damai kota, sang surya dan indah, sang dan bahagia, celada sama generasi penuh rasa, setiap hari cara dharma menuju Depok sejahtera. Sudah kembali. Nah teman-teman, kayak sudah semakin semangat. Lanjut yuk kita lihat pembelajaran kita hari ini. Yuk semuanya duduk yang rapi. Perhatikan videonya. Peta konsep dari pembelajaran ini adalah pengukuran panjang dan berat. Nah, kita akan belajar pengukuran panjang dengan satuan baku, lalu hubungan antar satuan panjang. Selain panjang, kita juga akan bahas tentang pengukuran berat dengan satuan baku serta hubungan antar satuan berat. Di sini ada berapa anak? 4. Di sini mereka sedang mengukur dengan satuan baku atau satuan tidak baku? Satuan tidak baku. Yang menggunakan apa? Jengkal. Sama-sama kita praktek langsung.
kalian ya. Meja kelompoknya sendiri-sendiri. Ikut ya. Coba 1 mulai. 5. Ada yang mengajukan kelompok Zulaika. Banyak ya? Kok bisa berbeda? Karena apa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa mati? Perbedaan? Ya perbedaan telapak tangannya. Telapak tangan Habib dengan telapak tangannya kelompoknya Zulaika berbeda. Ya. Tadi berapa jumpa? 5. 5 berapa? 3. Berarti tampak yang mana yang lebih besar? Yang ini apa Zulaika? Padi. Kenapa cuma ada berapa jengkal? 3. Coba kita mau lihat gimana? Ya. Iya betul. Jumlahnya ada 3 telapak tangannya Fadil. 1, 2, konsentrasi. Tadi akan dapatin lihat begini. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Sama ada di bawah. Salah. Fadil betul begini. Nempel di permukaan nih. Terus ditutup. 1, pertama yuk. 13. Ini alat ukur yang keberapa? Ini satuan baku apa satuan baku? Satuan baku. Namanya apa itu alat ukurnya? Semua pada bawa. Coba diukur bukunya. Ayo buku matematikanya diukur. Coba. 29 cm. Bukan cm, 29 cm. Betul kan? Ukurannya Harun? Kita buktikan ya. Ada yang beda? Ya betul, 29 cm. Nah selanjutnya, semua pada bawa meteran. Oh, kita cek lagi sama-sama. Kira-kira ini anak kecil ini bisa diukur pakai apa yang namanya nih? Ini tinggi badan. Ini tinggi badan. Kira-kira pakai yang mana nih? Siapa yang berani maju? Kelompok siapa yang mau maju 1 orang? Ya, silakan, Afi. Ya. Apakah betul, Aisyah? Tepuk tangannya mana dong? Nih, lagi ngapain ya, Aisyah? Ya, Murai, silakan maju mulai pelan-pelan ya. Anak kecil sudah mengukur pakai apa itu, Nanas? Betul, meteran dulu. Berikan tepuk salut. Oke. Wah, hebat, luar biasa. Hari ini teman-teman semakin semangat belajarnya berapi-api, ya. Kalau begitu kita kasih lagu dulu aja ya. Lagu tentang pengukuran. Ya, tak, ayo kita ukur adalah ukur panjangnya. Panjang. Oke, semakin semangat kan teman-teman? Baik, sebelum praktek langsung, Ibu akan kasih video animasi dulu ya. Ya kalian bisa praktek langsung. Yang digunakan untuk mengukur benda. Nah, sekarang
Apa itu alat ukur? Apa satuan baku? Betul. Jadi kalau satuan baku dengan satuan tidak baku itu bedanya, kalau satuan baku pasti hasilnya sama atau tidak? Sama. Kalau satuan tidak baku hasilnya pasti beda karena ukuran jengkal tangannya Fatir dengan jengkalnya. Oke, sekarang waktunya Ibu Tia ngasih lembar kerja KPD. Semua bisa jawab ya. Nanti teman-teman bisa membandingkan dan mengurutkan pada gambar ini. Dibaca dulu yang benar ya. Kelompok Amira 1 kerjakan di kertas selembar kelompoknya. Tidak lupa ditulis nama teman-temannya ya. Ayo kenapa? Ayo sakit. Kenapa? Ayo ditulis. Di sini ya, tulis di sini. Di baliknya aja ya. Di baliknya aja. Ternyata masih ada yang kosong. Nah, nama dan kelompoknya. Ya, jawabnya di belakang aja, nggak usah pakai selembar. Nama kelompoknya siapa? Misalnya kelompok penggaris misalnya. Ini kelompok meteran misalnya. Atau kelompok timbangan misalnya. Nama Inara pertama. Nama kelompoknya pakai ini ya, nama-nama matematika ya. Misalnya penggaris boleh, timbangan boleh. Nama kelompok. Satu Inara. Boleh, bertanya apa? Beri apa lagi meteran? Selamat mengerjakan. Mana terima kasihnya? Selamat mengerjakan. Halo. AC guru. Waktunya tidak lama, cepat kerjakan. Aku mau nulis sama aku. Jawab. Ayo. Tepuk rapi-rapi. 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 Rapi semuanya. Hari ini kita sudah belajar begitu banyak sekali tentang pengukuran. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang sekali. Coba kelompoknya Amira belum jawab nih. Apa perasaan Amira hari ini setelah belajar tentang pengukuran? Apa yang Amira rasakan pembelajaran hari ini? Seru. Seru katanya. Betul seru? Setuju nggak seru? Setuju. Kata Amira pelajaran hari ini seru. Setuju nggak? Oke, terima kasih Amira. Silakan duduk. Coba tadi pada saat kita mengukur berapa jengkal, ada nggak teman kalian yang diam saja? Ada tidak? Coba kelompok sini ada nggak semuanya diam aja? Kelompoknya Raisya ada yang diam aja? Semuanya melakukan gerakan untuk mengukur satuan tidak baku? Oke. Setelah kalian Ibu Tia kasih lembar diskusi, ada nggak perasaannya yang beda setelah kerja kelompok? Apa perasaan yang beda? Senang. Apa? Senang sampai mau membara. Senang, membara, bahagia. Semakin tahu ya? Semakin tahu tidak? Semakin tahu. Ya, sebelum kita pulang, kita biasakan untuk apa ya? Ya, berdoa dulu Fatir. Kita berdoa. Sebelum pulang. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Harun. Ya, sebelum kita pulang kita nyanyi dulu ya sebagai rasa nasionalis kita kepada bangsa. Dan kalau nanti teman-teman sudah besar dan pergi ke luar negeri, teman-teman gak boleh lupa pulang kemana? Indonesia. Yuk kita nyanyikan ya. Tanah airku tidak kulupakan. Cakep. Kau terkenang selama hidupku. Siapa yang mau pulang duluan? Kalau yang mau pulang duluan, jawab pertanyaan bagus. Siapa yang bisa jawab? Kelompoknya boleh pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan laksanakan kegiatan pasca observasi kepada Ibu Saptia Hartini SPD. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andrea. Iya, Bu Tia, alhamdulillah ya tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Saya juga sudah mengobservasi Ibu di kelas. Gimana perasaan Ibu tadi? Perasaan saya ini tidak mudah Pak dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, anak ini masa peralihan dari kelas 2 ke kelas 3 karena materi yang dihadapi itu masih dibilang baru untuk mereka. Atau misalnya sudah dipelajari, cuma mereka karena keterbatasan waktu mungkin di kelas 2-nya mereka masih ada yang bingung tentang masalah pengukuran. Oh gitu. Lalu menurut Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi sudah sesuaikah dengan yang Ibu rencanakan tadi ketika kita pra observasi Bu? Sebagian besar sudah Pak. Sudah ya? Iya. Oke. Terus untuk area pengembangannya juga sudah tercapai ya Bu ya tadi? Sudah. Oh, sudah. Jadi anak langsung praktek juga, dipraktekkan Oke, juga. oke. Lalu kemudian Ibu coba ceritakan yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Satu sisi anak sudah mulai beberapa anak itu mengikuti gaya materi saya yang ingin saya capai pada pembelajaran pengukuran. Jadi tujuan pembelajarannya itu sudah saya sampaikan walaupun saya masih belum dibilang secara menyeluruh. Oke. Tapi anak sudah paham. Sudah paham ya Bu ya? Materi yang diajarkan itu pernah juga disampaikan di kelas 2. Di kelas 2. Materi pengukuran tadi. Cuma mungkin karena tadi saya bilang Pak, materi waktu yang masih kurang mungkin di kelas 2. Oh gitu. Yang di kelas 3 kan dengan kurikulum baru ini mereka dibebaskan untuk belajar di rumah dulu. Jika sampai di sekolah anak mulai bertanya apa yang mereka kurang paham. Oh gitu, iya. Jadi sebenarnya sudah pernah dia di kelas sebelumnya ya Bu ya. Jadi tinggal materi pengukuran. Materinya pengukuran. Oke. Terus gimana Bu ketercapaian tujuan pembelajarannya? Kalau dibuat skala gitu Bu ya, berapa persen tujuan pembelajaran sudah tercapai? 70 sampai 75%. 70% lah. Terus kira-kira ya kalau setelah pembelajaran tadi kesulitan siswa itu di bagian mananya Bu? Saat mereka praktik langsung tentang mengukur Pak. Dengan kayak misalnya di sini kan kita mengajarkan siswa pengukuran satuan baku dan tidak baku. Karena jari mereka itu bermacam-macam bentuknya, jadi mereka ada yang 3,5, ada yang 4. Nah, saya sampaikan di situ karena setiap manusia memiliki bentuk jari yang bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Oh gitu ya. Nah, itu aja. Oh itu jadi kesulitan siswa di situ ya Bu ya, ketika dia satuannya tidak baku ya. Berapa jengkalnya? Oke. Oh gitu. Terus kalau kesulitan Ibu gimana Bu ketika menyampaikan pembelajaran tadi? Apa saja yang menjadi kesulitan Ibu? Saya selebihnya sih nggak terlalu banyak kesulitan. Oh gitu. Cuma karena kita ngajarnya sore, jadi mungkin karena lampu yang kurang penerangannya Bu ya. Jadi kesulitan teknis mungkin ya Bu ya ketika melakukan pembelajaran tadi ya. Terus kira-kira Ibu untuk mengatasi kesulitan yang tadi Ibu sebutkan itu, kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan itu?
Jadi untuk materi yang pengukuran ini paling saya di jam pertama, Oh, di jam pelajaran pertama matematika itu di jam pertama. Oke, oke, Nah, oke. sebenarnya masih ada semangat. Ada sinar matahari. Oke, ya. Jadi ketika pembelajaran seperti ini lagi, nanti di jam pertama mungkin ya Bu ya, karena agar sinar matahari masih ada gitu ya Bu ya. Dan Oke. satu lagi Pak, mungkin Gimana Bu? harus pelan-pelan ngajarin ke anak itu, tidak apa namanya terburu-buru, karena mereka juga ada yang skalanya macam-macam, daya pikirnya juga macam-macam. Saya Jadi tangkap. banyak, ada yang nggak bisa banget, ada yang bisa banget. Jadi itu harus secara pelan-pelan ya, nggak bisa. Mungkin nanti yang bisa cepat dia akan mengajarkan ke teman yang masih sejawatnya. Jadi mungkin mereka lebih mengerti bahasa temannya daripada bahasa aslinya. Jadi kayak teman sebaya, kayak guru kecil lah. Guru kecil ini menggunakan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Nah, terus coba kita gali lagi nih Bu, kita klasifikasikan lagi apa saja yang sudah merasa Ibu sudah mantap dalam pembelajaran tersebut yang Ibu sudah laksanakan, terus hal-hal apa saja yang perlu Ibu tingkatkan untuk pembelajaran ini Bu? Paling saya memberikan tugas Pak, tugas saya kayak anak bisa mengukur berapa jengkal panjang meja tamunya, kemudian tinggi meja tamu atau meja makan, seperti itu di apa namanya, amanat ditulis keterangan informasinya, jengkal lemari berapa depa, berapa hasta, seperti itu, dengan alat ukur yang tidak baku dulu. Tapi kalau alat yang ukur baku, mungkin kita pakai yang meteran, karena semua orang pasti setiap format ada yang mempunyai milik meter. Oh gitu. Meteran bahan. Nah, yang ingin Ibu laksanakan barusan itu kira-kira kapan Ibu akan laksanakan Bu? Nanti Pak, saya akan bahas lagi. Jadi langsung ya, langsung di. Karena kebetulan materi kelas 3 banyak. Oh gitu, jadi materinya jamnya banyak ya, jadi bisa langsung Ibu. Oke. Oke Ibu, terima kasih. Semoga pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan lebih mantap lagi itu bisa terlaksana. Semoga anak-anak juga dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik ya Bu ya. Oke. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi ini. Ya. Baik, demikian sekarang kita akan dengarkan bersama dari pengajar praktik kami Ibu Nurul untuk memberikan refleksi dan tindak lanjut kepada saya. Baiklah, Pak Adrian dan Bu Butia. Hasil pengamatan dari pasca observasi yang dilakukan Pak Adrian kepada Butia, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, anak adalah peralihan dari kelas 2 kelas 3. Dari segi mata pelajaran, ada mata pelajaran yang di kelas 2 tidak ada. Ya. Dan baru ditemukan di kelas 3, ya, didapat di kelas 3. Tetapi juga bukan berarti kelas 2 ini nggak pernah belajar materi ini, pernah belajar, tetapi hanya seginya pengetahuan aja, ya. Kalau kelas 2 kan ada berapa langkah kayak gitu, tidak mengenal satuannya, masih tidak baku gitu. Nah, di kelas 3 mengenal satuan baku. Jadi ada perbedaan pengetahuan. Yang kedua, capaiannya ya, kalau menurut Butia sudah berhasil karena dia menetapkan capaiannya itu 70-75%, itu sudah berhasil. Yang diharapkan Butia untuk menunjang pembelajarannya adalah karena ngajarnya siang, diharapkan saat ngajar itu ruangannya terang, berarti penerangan di kelas harus diperbaiki. Terus yang kedua, kondisinya tidak mendukung dalam pembelajarannya. Tadi yang satunya penerangan, kalau sudah sore itu semangat anak-anaknya sudah menurun ya. Terus nah untuk mendukung pembelajaran, Butia ini menggerakkan sistem tutor sebaya. Ini Tutor sebaya, sekali. betul. Iya. Tutor sebaya. Jadi anak yang sudah paham membantu temannya yang belum memahami, sehingga diharapkan sama Butia ini dari pembicaraan tadi
melalui tutor sebaya ini, maka pemahaman di kelas bisa lebih cepat. Seperti itu. Iya. Nah, di sini juga saya lihat bahwa Bu Tia sudah memperhatikan kebutuhan siswa di kelasnya ya. Dari segi tahu anaknya mengalami kurang pemahaman. Jadi ada bantuan, ya, ada bantuan yang diberikan Bu Tia pada anak ini, baik melalui temannya maupun dari penjelasan Bu Tia tadi. Iya. Nah, itu juga berarti Bu Tia sudah memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap anak. Ya. Berarti juga Bu Tia sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi terpenuhi sudah dari tujuan pembelajaran merdeka ini, bahwa kita guru menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak, pada kebutuhan anak. Nah, walaupun tadi ada hambatannya, juga dicari solusinya sama Bu Tia. Nah, pembelajaran ini dianggap berhasil. Nah, demikian hasil pengamatan saya. Semoga bermanfaat buat Bu Tia dan Pak Adrian. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Yang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada pengajar praktik Ibu Nurul, dan terima kasih juga kepada Ibu Tia selaku rekan sejawat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.